Baik, ketemu lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Kita lihat dulu dari pengertiannya, apa yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif adalah suatu fenomena yang terjadi pada pelarut murni akibat penambahan zat terlarut. Jadi akibat penambahan zat terlarut, maka terjadilah fenomena pada pelarut murni. Apa aja fenomenanya? Nanti kita jelaskan. Yang kedua, kita lihat dulu, sifat koligatif tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut yang terbentuk dalam larutan. Jadi sifat koligatif tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi bergantung pada banyaknya jumlah partikel zat terlarut yang terbentuk dalam suatu larutan. Misalnya kita lihat sebagai contohnya, larutan NaCl 0,2 molal akan memiliki sifat koligatif yang sama dengan sukrosa 0,4 molal, di mana NaCl adalah larutan elektrolit, sukrosa adalah larutan non-elektrolit. Jadi NaCl 0,2 molal dengan sukrosa 0,4 molal, jika masing-masing dilarutkan dalam pelarutnya, maka akan menghasilkan jumlah partikel yang terlarut dalam pelarutnya jumlahnya yang sama. Karena jumlahnya sama, maka memiliki sifat koligatif yang sama pula. Nah, apa aja yang menjadi sifat koligatif? Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, kita lihat dulu tentang penurunan tekanan uap. Nah, di sini tekanan uap suatu zat adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh zat itu. Jadi tekanan uap jenuh zat itu akan menurun jika terjadinya penambahan zat terlarut. Maka di sini dikatakan terjadinya penurunan tekanan uap larutan disebabkan adanya zat terlarut. Jadi zat terlarut ini membuat tekanan uap suatu zat menjadi turun. Nah, kita lihat besarnya penurunan tekanan uap biasanya dihitung dengan rumusan delta P sama dengan P0 dikurang P, di mana delta P ini adalah besarnya penurunan tekanan uap, lalu P di sini adalah tekanan uap larutan. Jadi tekanan uap larutan, kemudian P0 ini adalah tekanan uap pelarut murni. Nah, jadi menurut hukum Raoult, P sama dengan XP kali P0. Ya, tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Makanya disebut dengan P sama dengan XP kali P0. Karena XP tambah XT sama dengan 1, atau fraksi mol pelarut ditambah dengan fraksi mol zat terlarut sama dengan 1, maka delta P sama dengan fraksi mol zat terlarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Jadi penurunan tekanan uap sama dengan fraksi mol zat terlarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Nah, ini dia definisi fraksi mol. XT adalah fraksi mol zat terlarut, di mana fraksi mol itu sendiri adalah mol NT atau mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Nah, itu dia. Kemudian fraksi mol pelarut itu adalah mol pelarut dibagi dengan jumlah mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Nah, dari keterangan ini maka bisa kita simpulkan suatu rumusan. Maka tekanan uap larutan sama dengan mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah dengan mol zat terlarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Atau P sama dengan N per NP per NP tambah NT kali dengan P0. Penurunan, ini jelas tadi, penurunan tekanan uap
berarti sama dengan banyaknya mol zat terlarut dibagi dengan mol zat pelarut ditambah dengan mol zat terlarut dikali dengan P0. Nah, ini dia. Jadi NT sudah jelas, NT itu adalah mol zat terlarut, NP adalah mol zat pelarut. Nah, kita lihat di sini. Ini tadi rumusan ini berlaku untuk larutan non-elektrolit. Bagaimana kalau dia untuk larutan elektrolit? Nah, untuk larutan elektrolit, perbedaannya di sini. Di jumlah mol zat untuk mencari delta P, perbedaannya di jumlah mol zat terlarut kita kalikan dengan faktor Van Hoff atau I. Nah, ini juga untuk tekanan pelarut, tekanan larutan. Nah, di sini perbedaannya ya untuk larutan elektrolit dengan non elektrolit letaknya di sini. Nah, kalau di sini ketika dia di non elektrolit dia cukup dengan NT di sini, NT di sini. Tetapi dia untuk elektrolit NT-nya harus dikalikan dengan I atau faktor Van Hoff-nya. Apa itu I? Nah, ini I adalah 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Di mana N adalah jumlah ion yang dihasilkan dari setiap satu satuan rumus kimia senyawa terlarut. Jadi kita lihat yang kedua, apa itu alfa? Alfa adalah derajat ionisasi. Nah, kita lihat contoh soal. Pada contoh soal kali ini diketahui tekanan uap air jenuh pada suhu 30 derajat Celcius adalah 31,8 mm Hg dan fraksi mol suatu zat non-elektrolit dalam air adalah 0,046 pada suhu 30 derajat Celcius. Tekanan uap larutan adalah titik-titik. Nah, sini diketahui di sini tekanan uap jenuh pada suhu 30 adalah 31,8. Fraksi molnya, fraksi mol suatu zat non-elektrolit dalam air adalah 0,046. Jadi pertanyaannya, tekanan uap larutan pada suhu 30 tadi berapa? Nah, kita lihat di sini. Gimana penyelesaiannya? Nah, 0,046 tadi ini adalah fraksi mol zat terlarut atau disimbolkan dengan XT. Kemudian, berarti untuk menghitung XP, boleh. Tadi XT tambah XP adalah 1 sama dengan 1. XT tambah XP. Jadi, kalau XP, fraksi mol pelarut berarti 1 dikurang 0,046. Ini hasilnya. Kemudian, kita mau cari berapa tekanan uap larutannya. Ya udah, tinggal kita kalikan XP, fraksi mol pelarut, dikalikan dengan P0. Itu tekanan uap jenuh. Ya, itu air pelarut, di mana P jadi adalah 0,954. Yang ini dari sini datangnya XP ini kalikan dengan 31,8 mm Hg kali dengan P0. Ini dia dari sini. Nah, hasilnya bisa kita lihat P tekanan uap larutan menjadi 30,3372 mm Hg. Kalau kita bandingkan dengan tekanan awalnya sebesar 31,8, nah sekarang menjadi 30,3372. Nah, ini jadi terjadi penurunan. Ya, terjadi penurunan. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Berapa tekanan uap larutan yang mengandung 40 gram NaCl dengan Mr 58,44 di dalam 1 kg air pada suhu 22 derajat Celcius. Nah, dalam kurung di sini tekanan uap jenuh air murni pada suhu 22 adalah 19,8. Oke, kita lihat cara jawabannya. Kita coba. Nah, di sini kita lihat tekanan uap pelarut murni adalah 19,8 ya, 19,8 mm Hg. Lalu kita cari dulu berapa mol NaCl. Ya, karena yang dilarutkan adalah NaCl. Kita lihat dulu molnya.
Berarti 40 gram dibagi 58,44 gram per mol. Jadi besaran molnya adalah 0,684 mol. Itu mol NaCl. Bagaimana dengan mol air? Berarti mol air, karena airnya adalah 1 kg, 1 kg adalah 1000 gram. Berarti 1000 gram per mR-nya air, itu 18. Maka dihasilkan adalah 55,5 mol. Nah, di sini NaCl termasuk elektrolit. Karena dia elektrolit, maka kita harus kalikan dengan faktor Van Hoff atau I. Di mana I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Kita lihat kalau NaCl kita ionkan terdiri dari Na plus tambah Cl min. Jadi muatan positif 1, muatan negatif 1, 1 tambah 1 menjadi 2. Berarti harga N-nya adalah 2. Kemudian karena dia termasuk NaCl adalah elektrolit kuat, maka harga alfanya sama dengan 1. Ya, maka alfa 1. Ya, tinggal berarti harga I-nya adalah 1 tambah 2 kurang 1 kali alfa. Nah, itu sama dengan 2. Nah, dari rumusan dari harga I tadi, berarti kita mendapatkan, bisa kita hitung, tekanan uap larutan adalah XP kali dengan P0. Atau fraksi mol pelarut kita kalikan dengan tekanan uap jenuh air atau pelarut murninya. Jadi, fraksi mol pelarut berarti mol air dibagi dengan mol air ditambah dengan mol NaCl kalikan dengan I. Baru kalikan dengan P0. Berarti 55,5 per 55,5 tambah 0,684 kalikan dengan 2 faktor Van Hoff tadi I. Baru kalikan dengan 19,8 mm Hg. Nah, totalnya menjadi dari tekanan uap larutan menjadi 19,323 mm Hg. Jika kita bandingkan dari tekanan pelarut murni 19,323 dengan 19,8, ini menjadi terjadi turun. Berarti terjadi penurunan tekanan uap. Oke, jadi demikianlah dulu untuk keterangan tentang penurunan tekanan uap. Untuk materi selanjutnya, sifat koligatif yang selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih.